Bab 652, Mencicipi obat sendiri, 4. Pada hari ini, pertempuran terus terjadi di wilayah timur tanah terlantar. Bau darah yang menyengat menyebar ke udara saat berhamburan bersama angin dan membasahi tanah yang telah damai selama ribuan tahun. Sejumlah besar darah merah mengotori tanah dan menambahkan sentuhan kemegahan pada tanah yang kering dan suram. Hari ini adalah mimpi buruk abadi bagi sebagian orang dan juga akhir hidup mereka. Para tukang jagal kemarin telah berubah menjadi domba yang harus disembelih saat mereka hancur di bawah kekuatan binatang buas mistis. Malam harinya, ke-10 tim berhasil kembali tanpa satu pun korban, namun mereka juga membunuh ribuan musuh. Kelima orang brengsek itu beserta monster-monster mistis mereka telah kembali dengan kejayaan dan para pembunuh yang berpendapat sendiri itu hanyalah target yang rentan di hadapan anak-anak muda jenius ini. Bagaimana? Apakah kalian diserang? Di dekat gerbang kota, Tang Nazi tersenyum puas saat melihat beberapa rekannya. Tentu saja, Yang Si mengangkat bahunya. Saat naga biru muncul, lawannya langsung dibantai. Sayang sekali tidak ada kesempatan bagiku untuk menyerang. Qilin hanya menggerakkan kukunya dan berubah menjadi tumpukan daging. Qixia merasa agak menyesal. Awalnya ia mengira ia bisa bertarung dengan baik, tetapi ia tidak menyangka lawannya sangat lemah. Binatang mistisnya belum menyelesaikan pemanasannya dan pertarungan telah berakhir. Kalian, Yan Yu tidak bisa menahan tawa. Li Xiaowei tetap diam sepanjang waktu dan bahkan Orochi yang berdiri di sampingnya menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Seolah-olah seseorang telah berutang kepadanya ratusan juta dolar. Bro, kenapa kamu begitu tertekan? Tang Nazi melingkarkan lengannya di bahu Li Xiaowei. Kami tidak menghadapi musuh apapun hari ini, kata Li Xiaowei. Tang Nazi berkedip. Kemungkinan dia tidak bertemu musuh terlalu rendah. Phoenix, Vermilion Bird, dan Lan Fengli semuanya kembali dengan darah musuh di tangan mereka, tetapi tanpa diduga, Li Xiaowei tidak bertemu satu pun musuh hari ini. Kemungkinannya hanya 1/10, tetapi dia sangat tidak beruntung karena mengalaminya. Apalagi yang bisa dikatakan Tang Nazi. Tidak heran wajah Orochi begitu jelek. Awalnya dia pergi dengan maksud untuk mengisi perutnya dan siapa yang menyangka bahwa dia bahkan tidak melihat sehelai pun rambut mereka. Aku ingin tahu bagaimana keadaan tim Xiao Xiao. Qixia menatap langit. 9 dari 10 tim telah kembali dan satu yang tersisa adalah tim Shen Yan Xiao. Kapan gadis kecil itu menderita kekalahan? Karena dia berani pergi, itu berarti dia memiliki keyakinan 100% untuk mengalahkan musuh. Kita bisa tenang saja, Yang Si sama sekali tidak khawatir tentang Shen Yan Xiao. Meskipun timnya tampak paling lemah, bahkan Lan Fengli si pria itu telah kembali tanpa satu pun goresan. Dengan kecerdasan dan kekuatannya, apa yang mungkin terjadi padanya? Jika Yang Si tahu bahwa gadis muda tertentu sebenarnya adalah dewa pembunuh, dia mungkin tidak akan seoptimis itu. Anggota penambang lainnya telah pergi, tetapi kelima bajingan itu, burung Vermilion, dan Lan Fengli enggan pergi. Mereka berdiri di gerbang kota dan melihat keluar kota sambil menunggu siluet tertentu yang dikenalnya muncul. Ketika matahari telah terbenam separuhnya, sekelompok anggota tim akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Dari jauh, mereka berlima melihat gadis kecil yang sedang memimpin tim itu dan wajah yang familiar serta senyum arogannya itulah yang menyambut mereka. Burung Vermilion berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Shen Yan Xiao. Dialah satu-satunya di antara semua orang yang menyadari bahwa ada jiwa yang sangat kuat yang bersemayam di dalam dirinya. Bahkan jika sesuatu terjadi pada ke-9 tim, Shen Yan Xiao tidak akan pernah terluka dengan perlindungan Xiu. Namun, kenyataan bahwa ia dilempar ke tim lain oleh tuannya membuatnya tertekan. Semua binatang mistis milik orang lain telah mengikuti tuannya saat memasuki medan perang, tetapi mengapa tuannya suka sekali menendangnya? Bab 653, Mencicipi obat sendiri, 5. Kembalinya Shen Yan Xiao dengan selamat berarti kemenangan penuh dalam serangan hari ini. 9 dari 10 tim telah menghadapi serangan musuh. Berdasarkan informasi dari 9 tim lainnya, ada beberapa orang bodoh yang mengancam mereka dengan latar belakang mereka saat mereka dikepung. Dari 9 kelompok musuh yang mereka hadapi, 2 berasal dari kerajaan ke-7, 1 dari aliansi angin dewa dan 6 sisanya berasal dari dinasti Bulan Biru dan kota iblis fantasi. Dinasti Bulan Biru masih sangat takut padaku. Tidak kusangka mereka akan mengirim ribuan pasukan untuk mencegat kita. Shen Yan Xiao telah memperoleh pemahaman umum tentang situasi di tanah terlantar setelah pertempuran hari ini.
Meskipun Kerajaan Ketujuh dan Aliansi Angin Dewa telah mengirim pasukan mereka, mereka pada dasarnya ada di sana untuk menimbulkan kekacauan. Korban dari ketiga kelompok mereka juga berada di ujung yang lebih rendah. Namun, kebencian dinasti Bulan Biru terhadap kita tampaknya telah tertanam ke dalam tulang mereka. Mereka akan selalu meninggalkan setengah dari pasukan mereka setelah setiap serangan diam-diam. Dulang mengumpulkan semua informasi ini dan membuat kesimpulan. Berdasarkan situasi saat ini, meskipun Kerajaan Ketujuh dan Aliansi Angin Dewa tidak senang melihat kemajuan pembangunan kota kita, mereka tidak bertindak ekstrim. Saat ini, lawan utama yang harus kita fokuskan adalah dinasti Bulan Biru. Shen Yanxiao menopang dagunya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya 8 karakter kita berbenturan dengan dinasti Bulan Biru, seolah-olah kita dilahirkan untuk menjadi musuh. Setelah seorang Luo Fan datang dan pergi, Kurui yang lain tiba. Saat ini, kota iblis fantasi juga telah muncul. Sepertinya nasib mereka dengan dinasti Bulan Biru telah ditakdirkan. Mereka seharusnya tidak melancarkan serangan yang sama setelah serangan balik hari ini. Bahkan jika mereka ingin mengatur ulang pasukan mereka, saya yakin kota iblis fantasi tidak akan mampu mengerahkan banyak pemanah. Dulang menganalisis dengan saksama. Berdasarkan serangan hari ini, lawan kemungkinan besar akan beristirahat selama beberapa hari dan saat itu, tembok kota mereka akan selesai dibangun. Untuk saat ini, jika demikian, apakah mereka akan mengambil tindakan lebih lanjut? Qixia mengangkat alisnya setelah mendengar analisis Dulang. Ia kemudian menoleh ke Shen Yanxiao dan berkata, dendammu terhadap dinasti Bulan Biru tidak sesederhana itu. Jika kau memberi mereka waktu untuk bernapas, aku yakin mereka pasti akan kembali dan menyiksamu. Aku telah bertanya kepada orang-orang yang kubawa, yang semuanya adalah ahli dalam pembangunan kota. Berdasarkan perkiraan mereka, dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Sun Never Sets saat ini, pembangunan akan memakan waktu setidaknya 5 bulan. 5 bulan, Shen Yanxiao menyentuh dagunya, mundur sementara bukanlah hasil yang diinginkannya. Dia tidak ingin menanggung pelecehan dari orang-orang idiot itu saat dia sibuk dengan pembangunan kota. Setelah pelajaran hari ini, mereka setidaknya memerlukan waktu sebulan untuk memikirkan ide baru. Dulang menambahkan, sebulan, itu tidak akan cukup. Kita butuh 5 bulan untuk membangun kota, dan jika kita membiarkan mereka terus mengganggu selama 5 bulan berikutnya, bagaimana kita bisa berkonsentrasi pada hal-hal yang penting? Tang Nazi mengerutkan kening. Jelas, dia sudah menganggap dirinya sebagai warga kota. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah di masa depan sekali dan selamanya. Detik berikutnya, senyum mengembang di bibirnya dan dia berkata dengan serius, Qixia, Yang Yi, Yan Yu, Nazi, Little Wei, kalian akan menemaniku malam ini dalam perjalanan ke kota iblis. Fantasi, apa? Kenapa kau pergi ke sana? Kita seharusnya bersembunyi dari mereka sekarang. Apa kau mencoba mencari kematian? Tuan kota, Anda tidak boleh melakukan itu di saat kritis ini. Saran Shen Yanxiao ditolak oleh semua orang, hanya 5 orang brengsek itu yang ternyata tetap diam. Tenang saja, aku punya rencana sendiri. Aku akan membuat mereka patuh tinggal di kota mereka selama 5 bulan ke depan. Shen Yanxiao tersenyum saat ide cerdik terbentuk di benaknya. Bab 654, Kekuatan 8 Binatang Mistis 1. Shen Yanxiao telah memanggil 5 orang brengsek dan 2 Phoenix sebelum meninggalkan kota. Dulang sangat khawatir, sedangkan Jiusu dengan cerdik meninggalkan Lan Fengli bersama Shen Yanxiao untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju kota iblis fantasi. Tidak ada yang tahu mengapa Shen Yanxiao membawa mereka ke wilayah dinasti Bulan Biru. Mereka hanya tahu bahwa setiap keputusannya akan selalu berakhir dengan hasil yang mengejutkan. Misalnya, setelah ke-6 serigala itu kembali ke kota, mereka masih ingat adegan di mana Shen Yanxiao menghentikan ratusan anak panah dengan tangan kosong. Selain itu, ia bahkan mengubah arah anak panah tersebut. Setelah kejadian itu, posisi Shen Yanxiao di hati mereka jelas telah meningkat menjadi dewa yang maha kuasa. Kalau saja mereka tidak takut Shen Yanxiao akan menghajar mereka, mereka pasti sudah bersujud di kakinya dan menyembahnya. Ketika mereka kembali ke kota, mereka segera menceritakan kembali adegan Shen Yanxiao yang mendominasi kepada anggota lainnya. Dengan ludah mereka beterbangan di mana-mana, deskripsi mereka yang jelas telah menyebabkan tim lain memukul dada dan menghentakkan kaki mereka karena frustrasi karena mereka tidak menyaksikan sendiri kekuatan penguasa kota mereka yang mendominasi.
Penguasa kota, bisakah kau bertarung sekali lagi? Kami ingin melihatnya. Shen Yanxiao dan kelompoknya menunggangi dua Phoenix menuju ke selatan tanah terkutuk. Dengan kecepatan penuh Phoenix, mereka telah tiba di gerbang kota iblis fantasi sebelum tengah malam. Meskipun sudah larut malam, kota itu masih terang benderang. Jika seseorang lupa bahwa ini adalah tanah terlantar, kota itu tidak akan ada bedanya dengan kota biasa jika dilihat dari jauh. Beberapa meriam dipasang di dinding dan para prajurit yang menjaga dinding berpatroli di sekitarnya. Meskipun akhir-akhir ini suasana hening, mereka tetap menjalankan tugas mereka dengan serius. Ini adalah kota iblis fantasi. Biasa saja, kota ini sangat kecil dibandingkan dengan Sun Never Sets. Tang Nazi duduk di belakang Phoenix, dan saat dia melihat kota yang hanya setengah ukuran kota mereka, dia mendengus jijik. Tanpa mereka sadari, luas permukaan kota iblis fantasi adalah hal yang biasa di tanah terkutuk. The Sun Never Sets adalah pengecualian dari hal itu yang hanya dapat dibandingkan dengan 4 kota utama lainnya. Akan tetapi, kota-kota utama tersebut adalah wilayah terlarang, dan tidak ada satu negara pun yang berani mempunyai rencana di wilayah tersebut. Ada lebih dari puluhan ribu setan di sana, jadi pasti akan sulit sekali membersihkan tempat itu. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil alih tugas merebut kembali 5 kota utama kecuali mereka sudah lelah hidup atau otak mereka sudah tidak berfungsi lagi. Shen Yanxiao menenangkan iblis di dalam Sun Never Sets benar-benar sebuah prestasi yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Xiao, jangan bilang kau membawa kami ke sini tengah malam untuk menikmati pemandangan malam. Yang Si terkekeh. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan berkata, menikmati pemandangan malam. Tidak, kami di sini untuk menunjukkan kekuatan kami. Detik berikutnya, Shen Yanxiao melambaikan tangannya. Saat burung vermilion terhubung dengannya, dia segera memahami niatnya dan berubah menjadi api yang melayang di langit. Api yang menyilaukan menerangi langit, memantulkan awan merah. Menunjukkan kekuatan. Aku suka itu. Qixia tersenyum dan langsung memanggil Qilin. Cahaya keemasan bersinar dan seekor binatang besar perlahan terbentuk di langit. Gelombang yang bergejolak terbentuk saat suara gemuruh yang keras terdengar di langit. Elemen air di udara langsung mengembun menjadi awan perak saat melayang di sekitar cahaya. Keemasan. Setelah cahaya itu memudar, seekor Qilin emas tiba-tiba muncul di langit. Kepala naga, punggung harimau, tubuh rusa, dan sisik emas terlihat di sekujur tubuhnya. Kakinya menginjak 4 awan yang berbeda dan sosoknya seperti gunung besar. Sepertinya kita juga tidak bisa tinggal diam. Yang Si berdiri dari Phoenix dan segera memanggil naga Azure. Dalam sekejap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, menerangi seluruh cakrawala. Setelah itu, seekor naga besar mengintip dari balik awan. Saat melayang di langit, cakar naganya tampak mencengkeram petir. Bab 655, Kekuatan 8 Binatang Mistis 2. Apakah kau menindas harimau putihku hanya karena dia tidak bisa terbang? Yan Yu tidak dapat menahan tawa saat dia berdiri dan memanggil harimau putih dengan lambaian tangannya. Cahaya putih menyilaukan berbentuk bola turun ke bumi dan cahayanya yang menyilaukan menyebar ke sekelilingnya. Ketika cahaya itu memudar, seekor harimau putih besar seukuran kota tiba-tiba muncul. Jangan khawatir, aku bersamamu. Tang Nazi tertawa terbahak-bahak saat dia melompat turun dari Phoenix. Tanah di tanah terlantar bergetar hebat, sebelum seekor binatang besar menerobos tanah kering dan muncul di atas tanah. Kura-kura hitam yang mirip dengan gunung berdiri di hadapan semua orang, dan Tang Nazi dengan mantap mendarat di tubuhnya. Li Xiaowei ragu-ragu menatap Orochi yang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Orochi mencibir dan berkata, lawan-lawanku yang belum pernah kulihat selama ribuan tahun telah berkumpul di sini hari ini. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari mereka? Sebuah bayangan hitam melompat dan berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti bumi. Detik berikutnya, seekor ular berkepala 8 muncul di hadapan mereka, dan ukurannya tidak kalah dengan 5 binatang mitos lainnya. Naga biru, harimau putih, burung vermilion, kura-kura hitam, Qilin, burung phoenix, Orochi. 8 binatang mistis di puncak rantai makanan membentuk jajaran gunung tinggi yang tak tertandingi. Dengan munculnya 8 binatang mistis di tanah terlantar, kilat menyambar, angin menderu, bumi berguncang, dan para iblis ketakutan. Pada saat itu, semua binatang ajaib hanya bisa tunduk. Orang-orang di kota iblis fantasi bersiap memasuki alam mimpi mereka,
Tetapi tiba-tiba, mereka merasakan gempa bumi dan menjadi bingung karenanya. Tak lama kemudian, suara guntur menggelegar dan kilat menyambar di langit disertai dengan deru angin. Fenomena abnormal itu menyebabkan semua orang terbangun dari keterkejutan dan menatap langit yang setengah cerah dengan panik. Apakah ada gempa bumi? Sial, ini gempa bumi. Lari! Suara jeritan bergema dari setiap rumah dan kota iblis fantasi yang tenang langsung kacau balau. Gengdi terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gaduh dan pengawal yang berjaga di depan pintunya gemetar. Apa yang terjadi di luar? Apakah gelombang pasang datang lebih dulu? Gengdi merasakan getaran di bawah kakinya dan mengerutkan kening. Melapor ke wali kota, sesuatu yang buruk telah terjadi di luar. Di luar kota, 8 binatang mistis berdiri melawan angin. Para pengawal yang berjaga di gerbang kota sudah dikejutkan oleh kemunculan 8 binatang mistis di hadapan mereka. Kapan mereka pernah melihat binatang mistis dalam hidup mereka? Namun, pada saat itu, ada 8 binatang mistis berdiri tepat di luar tembok kota mereka yang tampak sangat perkasa dan kuat. Ada naga biru, kilin, burung merah dan burung phoenix di langit. Di darat ada harimau putih, kura-kura hitam dan orochi. Adegan itu membuat semua orang curiga jika mereka sedang bermimpi. Binatang-binatang mistis dalam legenda itu tiba-tiba muncul di saat yang bersamaan. Terlebih lagi, jumlahnya ada 8. Beberapa pengawal yang tadinya lemah jantungnya langsung pingsan dengan mulut berbusa. Warga kota iblis fantasi tidak dapat membayangkan mengapa begitu banyak binatang mistis bermunculan di luar gerbang kota mereka. Tetapi mereka tahu satu fakta, jika ke-8 binatang mistis ini memutuskan untuk menyerang kota mereka, maka hanya akan ada satu hasil, bencana. Kemunculan seekor binatang mistis saja sudah cukup untuk menakuti seluruh kota. Belum lagi 8. Warga kota iblis fantasi semuanya tertarik dengan binatang-binatang mistis yang agung itu dan sejumlah besar dari mereka berkerumun di gerbang kota. Sambil memandanginya dengan ketakutan dan rasa takut. Xiao Xiao, bagaimana kau ingin menunjukkan kekuatan kita? Tang Nazi berdiri di atas kura-kura hitam, dan saat dia melihat kerumunan di dekat gerbang kota, dia dengan bersemangat mempersiapkan diri untuk bertarung. Tunjukkan kepada mereka kekuatan binatang mitologi kita. Shen Yanxiao duduk di atas burung vermilion yang melayang di langit dengan satu tangan terangkat. Bersamaan dengan itu, 8 binatang mistis itu meraung serempak. Bab 656, Kekuatan 8 Binatang Mistis 3. Teriakan naga, burung phoenix, dan harimau. Teriakan binatang buas yang memekakkan telinga itu menumbangkan meriam yang terpasang di tembok kota. Warga kota iblis fantasi menutup telinga mereka dan berjongkok ketakutan karena auman binatang buas mistis itu. Shen Yanxiao memandang hasilnya dengan puas dan tak lama kemudian, dia menurunkan tangannya dan semua gemuruh berhenti dalam sepersekian detik. Saat dia memberi isyarat kepada burung vermilion untuk terbang maju, Shen Yanxiao segera tiba di pintu masuk kota. Wanita cantik itu berdiri melawan angin dengan tegap dan angin kencang bertiup menerpa rambut hitamnya yang halus. Dia menjulang tinggi dari atas, menatap warga yang berjongkok di tanah dan berkata, "Saya Shen Yanxiao, penguasa kota Sun Never Sets. Katakan kepada penguasa kota Anda bahwa ketika Sun Never Sets selesai, saya pasti akan berkunjung secara pribadi." Berkunjung langsung. Semua orang mendengarkan pernyataan Shen Yanxiao sambil gemetar. Meskipun kata-katanya tampak sopan, tetapi dengan wajah dan nada suaranya saat ini, itu tampak lebih seperti ancaman daripada apapun. Wajah mereka diinjak-injak dan membiarkan lawan mereka membunyikan trompet di depan kota mereka. Fantasi Devil City pada dasarnya telah mempermalukan diri mereka sendiri hingga ke titik yang ekstrim. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan satu bantahan pun pada saat itu karena hal itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dengan munculnya 8 binatang mitologi, semua ahli telah berubah menjadi ampas jika dibandingkan, jadi siapa yang berani mengucapkan sepatah kata pun bantahan. Shen Yanxiao menatap ke arah kota yang sunyi itu dan senyum keyakinan mengembang di bibirnya sebelum dia memerintahkan burung vermilion untuk berbalik. "Ayo pergi." Dengan satu perintah saja, 8 binatang besar dengan tertib meninggalkan kota. Satu persatu, binatang-binatang mistis yang mendominasi itu perlahan menghilang dari pandangan mereka. Namun, bahkan hingga Shen Yanxiao dan kelompoknya pergi jauh, warga kota masih terlalu takut untuk bergerak. Gengdi yang dikelilingi oleh sekelompok pengawal datang terlambat, dan saat dia melihat warga yang berkumpul di dekat gerbang, dia menampakkan ekspresi muram. "Apa-apaan ini?"
teriak Gengdi. Penjaga yang bertugas di gerbang kota dengan panik berlari turun dari tembok dan mendatangi Gengdi dengan terengah-engah. Melaporkan kepada penguasa kota, sebelumnya ada seorang gadis yang membawa 8 binatang mistis ke gerbang kota kita. 8 binatang mistis. Apakah kamu yakin tidak salah? Gengdi menatap penjaga itu dengan heran karena dia curiga jika dia masih bermimpi. Apakah dia mencoba bercanda dengannya? Apakah penjaga itu mempermainkannya? Gadis mana yang begitu kuat hingga mampu membawa serta 8 binatang mitos? Ya, saya yakin. Semua orang saat ini telah melihatnya dengan jelas. Gengdi tersentak. Dia tidak dapat membayangkan kekuatan mana yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan 8 binatang mistis. Hanya berdasarkan benua brilian saja, jumlah binatang mistis yang dimiliki setiap negara hanya dalam hitungan 1 digit. 8 pada dasarnya adalah jumlah total binatang mistis yang dimiliki satu negara. Mana binatang-binatang mistis dan gadis itu? Gengdi kesulitan bernapas. Terlepas dari identitas gadis itu, dengan barisan binatang mistis yang begitu kuat di belakangnya, dia tidak mampu menyinggung perasaannya apapun yang terjadi. Dia pergi, kiri, bahkan orang pintar seperti Gengdi tidak dapat memahami tujuan di balik tindakannya. Dia datang ke gerbang kota mereka di tengah malam dengan 8 binatang mistis, tetapi dalam sekejap mata, dia kembali. Untuk apa dia datang ke sini? Dia meninggalkan pesan untukmu sebelum dia pergi, kata penjaga itu dengan gugup. Untukku, kata-kata apa? Gengdi semakin bingung. Dia tidak ingat pernah bertemu orang sekuat itu. Dia mengatakan dia adalah Shen Yanxiao dari Sun Never Sets. Selain itu, setelah kotanya selesai, dia akan mengunjungimu secara pribadi. Bab 657, Kekuatan 8 Binatang Mistis 4. Gengdi dapat merasakan jantungnya berdebar kencang hingga ke ulu hati. Shen Yanxiao dari Sun Never Sets. Gengdi hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan emosi Gengdi saat ini. Gadis yang secara pribadi memimpin 8 binatang mistis dan muncul di depan gerbang kotanya untuk membuat pernyataan seperti itu tidak lain adalah Shen Yanxiao yang telah diutusnya beberapa hari yang lalu untuk menghalangi penguasa kota Sun Never Sets saat ini. Bagaimana mungkin dia memiliki 8 binatang mistis? Gengdi bisa merasakan kepalanya seperti korsleting. Informasi yang dibawa Kurui kepadanya dengan jelas menyatakan bahwa dia hanya memiliki 2 binatang mistis. Meski 2 binatang mitologi itu merupakan sesuatu yang ditakuti, Gengdi tidak terlalu takut. Lagi pula, ada juga seorang ahli tersembunyi dengan binatang tingkat mistis di kotanya. Ditambah dengan fondasi kotanya yang dalam di tanah terlantar, dia tidak akan kehilangan kekuatannya jika terjadi perkelahian. Oleh karena itu, dengan segala keyakinan yang dimilikinya, dia berani secara terang-terangan mengirimkan tim untuk menghalangi tim penambangan Sun Never Sets. Akan tetapi, kemunculan Shen Yanxiao hari ini telah memberinya tamparan keras di wajahnya. Dia membawa binatang buas mistisnya ke kota negara lain dan terang-terangan memamerkan kehebatannya. Gengdi tahu betul bahwa dia datang ke sini untuk unjuk kekuatan dan juga memberi peringatan. Dia memperingatkannya bahwa jika dia terus menentangnya, dia pasti akan memimpin 8 binatang mistis untuk menghancurkan kotanya. Sekalipun Gengdi tahu bahwa Shen Yanxiao datang untuk mengancamnya, dia tidak berani melawan sedikitpun. 8 binatang mistis. Jumlah awalnya telah meningkat 4 kali lipat. Kecuali Gengdi memiliki kemampuan untuk mengundang semua ahli di dinasti Bulan Biru yang memiliki binatang mistis, mustahil baginya untuk menahan amarah 8 binatang mistis. Sialan, panggil saja Kurui si bodoh itu. Aku ingin bertanya apakah dia buta sehingga telah memprovokasi dewa pembunuh untukku. Gengdi merasa sangat kesal pada Kurui dan juga pada dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak mendengarkan Kurui dengan mudah. Dia seharusnya menugaskan anak buahnya dengan hati-hati untuk menyelidiki seluk-beluk Shen Yanxiao. Jika dia melakukannya, dia tidak akan dipaksa untuk bersikap pasif seperti sekarang. Dengan pemikiran bahwa lawan hanya memiliki 2 binatang mistis, dia telah mengirim pemanah untuk mencegat tim penambang mereka. Kalau itu bukan cari mati, lalu apa? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Alasan mengapa Shen Yanxiao tidak membantai orang-orang di kota itu kemungkinan besar karena kesepakatan antara keempat negara. Kalau tidak, dia akan membalas dendam tanpa mempedulikan konsekuensinya. Tidak ada telur yang tetap utuh ketika sarangnya terganggu.
Seluruh kota iblis fantasi akan berubah menjadi lautan darah. Kurui yang sedang linglung dibawa ke Geng Di dan sebelum dia bisa memahami situasi terkini, dia menerima 2 tamparan keras di wajahnya. Sampah, kau sampah yang tidak bisa melakukan apapun selain merusak segalanya. Kurui tersadar dari tamparan itu. Ia membelai pipinya dan menatap Geng Di yang marah. Ia tidak mengerti bagaimana ia bisa memprovokasi penguasa kota padahal ia hanya tidur nyenyak semalam. Apa yang kulakukan lagi? Kurui bertanya dengan ragu. Apa yang kau lakukan? Kau masih punya nyali untuk menanyakan hal itu. Bukankah kau menyebutkan bahwa Shen Yanxiao dari Sun Never Sets hanya memiliki 2 binatang mistis? Geng Di sangat marah saat dia menunjuk hidung Kurui dan berteriak. Benar sekali, Kurui, mengangguk dengan jujur. Bukankah itu sesuatu yang sudah kamu ketahui? Alhasil, saat dia membalas, Geng Di langsung menendangnya dan membuatnya terpental. Apakah menurutmu aku buta? Bagaimana mungkin hanya ada 2? Jelas ada 8 binatang mistis. Kenapa kau bilang hanya ada 2? Geng Di selalu menjadi orang yang berhati-hati. Jika bukan karena dia percaya pada informasi Kurui, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah meremehkan Shen Yanxiao? Bab 658, Kekuatan 8 Binatang Mistis 5. Kurui dipukuli sepihak sampai-sampai dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Yang menambah keputusasaannya, dia bahkan tidak tahu mengapa dia dipukuli. Dia memang hanya melihat 2 binatang mistis saat itu, jadi bagaimana bisa tiba-tiba ada 8? Geng Di mencengkeram telinga Kurui dan mengangkatnya. Dia meraung marah, tahukah kau karena informasi yang salah, kami memprovokasi Shen Yanxiao. Saat kau tidur di pantatmu, dia secara pribadi membawa 8 binatang mistis ke kotaku untuk menunjukkan kekuatannya. Tahukah kau konsep 8 binatang mistis? Ayahmu bahkan tidak bisa melindungimu sekarang setelah kau memprovokasi dewa pembunuh. Kurui langsung panik. Dia adalah tuan muda generasi kedua yang mengandalkan kebajikan leluhurnya untuk menikmati kehidupan yang baik. Dia tidak pernah membayangkan akan memprovokasi orang yang bahkan ayahnya tidak bisa tenangkan. Namun, saat dia melihat Geng Di yang biasanya tenang tiba-tiba marah seperti itu, dia akhirnya sadar bahwa dia mungkin telah menyinggung seseorang yang tidak boleh disinggung. Tuan kota, sejujurnya aku tidak tahu. Saat itu, aku hanya melihatnya memanggil 2 binatang mistis. Kurui dengan cepat naik ke kaki Geng Di dan memeluk pahanya sambil mendengus. Dia hanya berpikir bahwa gadis itu cantik, jadi dia mulai merancang sesuatu untuknya. Namun, siapa yang mengira bahwa gadis cantik itu memiliki latar belakang yang mengerikan? Apa gunanya mengatakan bahwa kau tidak tahu sekarang? Geng Di mengalami sakit kepala yang luar biasa. Kurui memiliki tanggung jawab tertentu atas insiden ini, tetapi sebagian lagi adalah karena ia sendiri telah meremehkan musuh. Dahulu kala, banyak sekali orang jenius dan elit yang datang dan meninggalkan tanah terlantar. Namun, hanya sedikit yang dapat mendirikan yayasan di sini. Sejumlah besar elit dari Kekaisaran Longsuan telah maju dengan percaya diri tetapi selalu berakhir dengan kekalahan. Oleh karena itu, Geng Di secara tidak sadar menganggap mereka sebagai pecundang dan merasa bahwa memiliki 2 binatang mistis sudah tidak terbayangkan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Shen Yanxiao memiliki semua binatang mistis di Kekaisaran Longsuan? Seret dia pergi. Semakin dia menatap Kurui, semakin marah dia. Sekarang dia ingin Kurui menjauh dari pandangannya. Situasinya sudah berkembang ke kondisi saat ini, jadi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Bagi Shen Yanxiao untuk memperlihatkan kekuatannya tepat di depan kotanya, dia pasti telah menemukan bahwa orang-orang yang dikirim untuk menghalangi tim penambangannya adalah orangnya. Geng Di menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kamarnya sementara pikirannya dipenuhi kecemasan. Jika semuanya berhenti di situ, itu akan menjadi yang terbaik. Namun, kata-kata yang ditinggalkan Shen Yanxiao pada akhirnya membuatnya merasa tidak nyaman. Kau akan berkunjung sendiri setelah Sun Never Sets selesai. Gadis kecil, kau terlalu sombong. Geng Di diam-diam menggertakkan giginya. Dia bukan satu-satunya kota yang menghalangi timnya, tetapi Shen Yanxiao membuat keputusan untuk memimpin timnya ke kotanya untuk menunjukkan kekuatannya. Jelas niatnya adalah untuk menjadikannya contoh, dan juga sebagian karena 2 kota lainnya tidak bertindak ekstrim seperti dia. Namun, Geng Di saat ini sedang berada dalam dilema karena ia telah berseteru dengan Shen Yanxiao. Pria, Geng Di mengusap pelipisnya dan berteriak. Salah satu pengawalnya segera memasuki kamar tidurnya.
Suruh orang-orang yang ditempatkan di luar Sun Never Sets itu mundur. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menghentikan rencana pelecehan terhadap kota mereka. Jika dia terus mengganggunya, Shen Yanxiao kemungkinan besar akan membunuhnya dan membawanya ke kota iblis. Fantasi dengan binatang mistisnya, Geng Di sejujurnya tidak punya keberanian untuk memprovokasi Shen Yanxiao lagi. Meski begitu, dia merasa agak enggan menyerah pada bongkahan daging besar di wilayah timur itu. Setelah berpikir panjang, Geng Di berdiri dan pergi ke mejanya. Ia lalu menyingsingkan lengan bajunya dan menulis surat. Suruh seseorang mengirim surat ini ke ayahku secepat mungkin. Ingat, surat ini harus cepat. Perintah Geng Di. Saya mengerti. Setelah pengawal itu pergi, Geng Di menarik napas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa Shen Yanxiao yang belum pernah ditemuinya sama sekali bukanlah orang yang mudah dihadapi. Ia mungkin adalah perwakilan tersulit yang pernah dikirim ke Kaisaran Longxuan dalam 1 abad.